Goah video. Goah video. Goah video. Dobin 002. Persahabatan Cicak dan Tokek. Episode 2. Beberapa hari setelah petualangan malam mereka, Cicak dan Tokek mulai semakin akrab. Mereka sering berbagi makanan, membantu satu sama lain saat bersembunyi dari penghuni rumah, dan juga berbagi rahasia kecil tentang tempat-tempat aman yang mereka temukan. Tokek kini semakin memahami pentingnya berhati-hati, sementara Cicak mulai sedikit terbuka pada petualangan baru berkat keberanian Tokek. Suatu malam, ketika hujan deras turun, mereka berdua mendengar suara gemerisik di sudut dapur. Rasa penasaran membawa mereka mendekat, dan di sana, mereka menemukan seekor kupu-kupu yang terjebak. Sayapnya basah karena tetesan air dari atap bocor yang merembes masuk. Tokek, wah, Cicak. Kasihan sekali kupu-kupu ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolongnya? Cicak mendekat dan melihat kupu-kupu itu menggigil kedinginan. Cicak, kita bisa membantunya mengeringkan sayapnya. Tapi kita harus melakukannya dengan lembut. Kupu-kupu sangat rapuh, Tokek. Dengan hati-hati, Cicak dan Tokek bekerja sama. Cicak memposisikan kupu-kupu agar jauh dari tetesan air, sementara Tokek menggunakan napas hangatnya untuk membantu mengeringkan sayap kupu-kupu. Perlahan, kupu-kupu itu mulai bergerak kembali, mengibaskan sayapnya dengan pelan. Kupu-kupu, terima kasih, Cicak dan Tokek. Tanpa kalian, mungkin aku tidak bisa terbang lagi. Tokek, sama-sama, kupu-kupu. Tapi bagaimana kamu bisa terjebak di sini saat hujan deras seperti ini? Kupu-kupu, aku sedang mencari tempat berlindung, tapi angin kencang membuatku terdampar di sini. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Cicak tersenyum lembut. Cicak, berhati-hatilah di luar sana. Jika cuaca buruk, lebih baik berlindung di bawah daun atau celah batu. Kupu-kupu mengangguk, lalu mengibaskan sayapnya yang kini sudah mulai mengering. Kupu-kupu, aku akan ingat nasihatmu, Cicak. Sebagai rasa terima kasih, aku akan memberitahu kalian tentang tempat khusus. Di taman belakang rumah ini, ada bunga-bunga yang mekar di malam hari. Mereka sangat cantik dan mengeluarkan aroma manis yang disukai serangga. Tokek terpesona mendengarnya. Tokek, wow, bunga yang mekar di malam hari. Itu terdengar menarik. Terima kasih, kupu-kupu. Kupu-kupu kemudian terbang dengan anggun menuju taman, meninggalkan Cicak dan Tokek dengan rasa penasaran. Malam berikutnya, begitu hujan reda, Cicak dan Tokek memutuskan untuk mengunjungi taman belakang, seperti yang diceritakan kupu-kupu. Sesampainya di sana, mereka terpesona oleh pemandangan indah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bunga-bunga putih bercahaya lembut di bawah sinar bulan, dan aroma manis memenuhi udara. Mereka berdua menikmati keindahan malam sambil berbincang, merasa beruntung memiliki sahabat yang selalu mendukung satu sama lain. Cicak, Tokek, terima kasih sudah selalu menemani. Aku tidak pernah menyangka petualangan kecil kita akan membawa kita pada pemandangan seindah ini. Tokek, sama-sama, Cicak. Dan terima kasih sudah mengajarkan aku banyak hal. Kita memang sahabat yang hebat, ya? Mereka berdua tertawa pelan, menikmati malam itu hingga fajar hampir menyingsing. Sejak saat itu, Cicak dan Tokek tak hanya sahabat di dalam rumah, tetapi juga sahabat dalam petualangan malam di taman penuh rahasia. Mereka tahu, dengan saling menjaga dan saling mendengarkan, mereka bisa menghadapi apapun bersama. Beberapa hari setelah menemukan taman penuh bunga malam yang menakjubkan, Cicak dan Tokek semakin penasaran dengan keajaiban lain yang mungkin tersembunyi di rumah dan taman itu.
Mereka mulai merencanakan petualangan kecil setiap malam untuk mengeksplorasi hal-hal baru. Suatu malam, ketika mereka sedang bersiap-siap untuk berangkat ke taman, mereka mendengar suara gemerisik dari ruang tengah. Tokek, Cicak, dengar. Ada suara di ruang tengah. Mungkin ada sesuatu yang menarik di sana. Cicak, kita harus berhati-hati. Tokek. Bisa saja itu hanya angin atau tikus. Dengan rasa penasaran, mereka mengintip ke ruang tengah dan menemukan seekor laba-laba besar sedang sibuk menenun jaring di sudut ruangan. Jaringnya berkilauan di bawah sinar bulan yang masuk dari jendela, tampak sangat indah dan rumit. Tokek, wow, lihat itu, Cicak. Jaring laba-labanya indah sekali. Aku ingin belajar membuat sesuatu seindah itu. Laba-laba yang mendengar mereka berbicara tersenyum dan menyapa mereka. Laba-laba, halo, Cicak dan Tokek. Aku mendengar kalian tertarik dengan jaringku. Namaku Laba. Aku membuat jaring ini untuk menangkap makanan, tetapi aku juga berusaha membuatnya kuat dan indah. Cicak, pekerjaanmu sangat mengesankan, Laba. Mungkin kau bisa memberi kami beberapa tips tentang bagaimana menjadi lebih sabar dan teliti seperti kamu. Laba tersenyum ramah. Laba, tentu saja. Ketelatenan adalah kuncinya. Aku membangun jaring ini helai demi helai, setiap malam. Kadang-kadang angin atau hujan merusaknya, tetapi aku tetap melanjutkan. Mungkin kalian juga bisa berlatih dengan membuat sesuatu bersama. Cicak dan Tokek berpikir sejenak, dan Tokek tiba-tiba memiliki ide. Tokek, bagaimana kalau kita mengumpulkan kelopak-kelopak bunga dari taman dan membuat karangan bunga kecil? Itu bisa jadi latihan kesabaran yang bagus. Cicak, itu ide yang hebat, Tokek. Tapi kita harus melakukannya dengan hati-hati agar kelopak bunga tidak rusak. Malam itu, mereka pergi ke taman dan mengumpulkan kelopak-kelopak bunga yang sudah gugur. Mereka bekerja sama untuk menyusun kelopak-kelopak itu menjadi sebuah karangan bunga kecil yang indah, seperti yang disarankan oleh Laba. Tokek, yang biasanya ceroboh, belajar untuk lebih pelan-pelan dan memperhatikan setiap langkahnya. Sementara Cicak belajar untuk lebih percaya diri dalam mengambil inisiatif. Ketika karangan bunga mereka selesai, mereka sangat puas dengan hasilnya. Laba yang melihat usaha mereka tersenyum kagum. Laba, kalian berdua sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dengan sabar dan tekun, kalian bisa menciptakan sesuatu yang indah. Jangan pernah ragu untuk mencoba. Meskipun awalnya sulit. Cicak dan Tokek merasa bangga. Mereka menyadari bahwa dengan kerja sama, kesabaran, dan saling mendukung, mereka bisa belajar hal-hal baru dan berkembang bersama. Tokek, terima kasih atas inspirasimu, Laba. Siapa sangka, ternyata aku bisa melakukan sesuatu yang membutuhkan kesabaran. Cicak, dan aku belajar untuk lebih berani mencoba hal-hal baru. Terima kasih, Laba. Laba tersenyum dan kembali melanjutkan tenunannya, sementara Cicak dan Tokek menatap karangan bunga kecil yang mereka buat bersama. Malam itu mereka pulang dengan perasaan puas dan pelajaran berharga tentang pentingnya ketelatenan dan saling mendukung. Petualangan mereka malam itu tidak hanya membawa mereka pada penemuan baru, tetapi juga mempererat persahabatan mereka. Sejak saat itu, Cicak dan Tokek tak lagi takut mencoba hal-hal baru dan selalu bersyukur atas setiap pengalaman, kecil maupun besar, yang membawa mereka lebih dekat sebagai sahabat sejati. Malam-malam berikutnya, Cicak dan Tokek semakin rajin mencari pengalaman baru dan belajar dari makhluk lain yang mereka temui. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Cicak melihat bayangan samar melayang-layang di taman belakang. Cicak, Tokek, lihat.
Itu seperti bayangan kelelawar. Ayo kita lihat lebih dekat. Tokek yang biasanya penasaran, kini malah merasa sedikit ragu. Kelelawar? Bukankah mereka pemakan serangga? Bagaimana kalau dia lapar dan mengincar kita? Cicak, jangan khawatir, Tokek. Kelelawar tidak akan menyerang kalau kita tidak mengganggunya. Lagi pula, aku dengar kelelawar memiliki cara khusus untuk menemukan jalannya di malam hari. Mungkin kita bisa belajar sesuatu. Dengan hati-hati, mereka mendekati kelelawar yang tergantung di dahan pohon di taman belakang. Kelelawar itu mendengar langkah mereka dan membuka mata. Kelelawar, hai, teman-teman kecil. Apa yang kalian lakukan di sini? Tokek, kami hanya penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang dunia malam. Aku sering mendengar bahwa kelelawar memiliki kemampuan khusus untuk menemukan jalan di kegelapan. Bagaimana caranya? Kelelawar tersenyum dan berkata, "Ya, aku menggunakan sesuatu yang disebut ekolokasi. Ketika aku terbang, aku mengeluarkan suara kecil yang tidak bisa kalian dengar, dan suara itu memantul dari benda-benda di sekitarku, memberitahu di mana aku bisa terbang dengan aman." Cicak tampak terkesan. Itu luar biasa, kelelawar. Dengan begitu, kamu bisa terbang bebas di malam hari tanpa menabrak apapun? Kelelawar, betul sekali. Tapi kemampuan ini juga membutuhkan latihan dan kepekaan. Kalian juga bisa belajar menjadi lebih peka terhadap suara dan lingkungan kalian. Tokek tampak tertarik. Wah, kalau begitu kami bisa berlatih untuk mendengar dan memperhatikan lebih baik. Bisa kau ajari kami sedikit, kelelawar? Kelelawar tersenyum lembut dan berkata, baiklah. Mulailah dengan menutup mata kalian dan fokus pada suara-suara di sekitar. Dengarkan suara angin, daun, atau langkah makhluk kecil di tanah. Dengan begitu, kalian akan tahu lebih banyak tentang lingkungan kalian. Cicak dan Tokek menutup mata mereka dan mulai mendengarkan. Mereka bisa mendengar angin yang berbisik lembut, gemerisik dedaunan, dan suara jangkrik yang bernyanyi. Perlahan, mereka mulai bisa mengenali suara-suara kecil di sekitar mereka. Tokek membuka matanya dengan semangat. Wow, aku bisa mendengar lebih banyak sekarang. Terima kasih, kelelawar. Ternyata dengan mendengarkan lebih teliti, aku merasa lebih aman. Cicak tersenyum lega. Ya, aku juga merasa lebih peka. Terima kasih atas pelajaranmu, kelelawar. Kelelawar, sama-sama, teman-teman. Ingat, dunia malam penuh rahasia yang hanya bisa ditemukan dengan ketenangan dan kesabaran. Sejak malam itu, Cicak dan Tokek mulai lebih peka terhadap suara dan gerakan di sekitar mereka. Mereka menjadi lebih bijak dan waspada dalam setiap petualangan mereka, sekaligus lebih menghargai dunia yang tenang di malam hari. Kini, mereka tidak hanya menjelajah dengan mata, tetapi juga dengan pendengaran dan hati yang lebih terbuka. Malam-malam selanjutnya, mereka menjalani petualangan dengan lebih percaya diri dan tenang, siap menghadapi apapun dengan penuh kehati-hatian dan rasa penasaran yang tak pernah habis. Mereka telah menemukan kunci baru dalam persahabatan dan petualangan mereka. Dengan memahami dan menghargai lingkungan sekitar, mereka bisa merasakan keajaiban dunia malam dengan lebih dalam dan bermakna. Lanjut episode 3.